Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan kita akan kembali memperbarui informasi dari lokasi yang akan juga ditayangkan dari baik. Pemirsa, kita akan menanyakan dari apa yang kini telah terjadi. Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan bagaimana sebetulnya yang terjadi di Gaza, dan tadi sudah dibantu diterjemahkan oleh Bapak Nenpak. Tadi bagaimana kita menyimpulkan yang terjadi saat ini di Gaza, apakah sudah ada perkembangan atau seperti apa sebetulnya, Pak? Ya, sebetulnya kalau secara militer tidak ada perkembangan. Tetap saja Israel terus melakukan usaha-usaha untuk masuk ke jalur Gaza. Tetapi kalau berdasarkan kepada informasi dari Al Jazeera TV mengatakan bahwa memang menurut analisa lapangan yang terjadi tidak ada perkembangan begitu signifikan. Mereka tidak bisa begitu masuk lebih dalam dari utara menuju ke selatan dari militer Israel gitu ya. Dan kita tahu juga bahwa memang di lapangan itu sudah ada pasukan Amerika Serikat yang mereka memang kerja utamanya adalah bagaimana mereka bisa mengetahui posisi tawanan yang diambil yang ditawan hampir 250 orang itu. Tapi sampai hari ini mereka belum bisa mengetahui lokasi tawanan itu ada di mana. Jadi saya pikir dengan untuk menutup malu Israel yang kecolongan tanggal 7 Oktober itu, maka saya pikir mereka akan terus melakukan usaha-usaha yang sangat destruktif, menghancurkan seluruh fasilitas jalur Gaza sesuai dengan proposal yang mereka inginkan, yaitu bagaimana bisa mengosongkan jalur Gaza. Dan seandainya proposal ini tidak diterima oleh Mesir, maka yang mereka lakukan adalah membumi hanguskan jalur Gaza dengan apapun resikonya. Oke. Dan hari ini juga informasi yang beredar, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang merupakan akar konflik dari Israel Palestina. Apakah ini juga akan mempengaruhi perang yang saat ini terjadi, Pak? Ya, dari berita terakhir bahkan militer Inggris akan terlibat masuk. Bahkan warga, ada semacam relawan-relawan dari Inggris yang siap masuk ke Israel untuk membantu perang dengan Israel. Ini kalau sampai ini benar terjadi, maka bisa kita katalogikan sebagai permulaan perang Arab Israel seperti yang terjadi tahun 48, tahun 67 dan tahun setelahnya gitu ya. Ini akan, menurut saya akan sangat mengkhawatirkan, akan mengakibatkan kawasan Timur Tengah akan menjadi lebih panas gitu ya, akan menjadi lebih kacau. Kalau sampai tadi dari Al Jazeera juga mengirim pasukan, dari Inggris juga mengirim pasukan, Amerika juga mengirim pasukan, ini akan menjadi perang besar. Gaza akan menjadi medan perang seluruh dunia di situ. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh seluruh dunia sebenarnya. Hal-hal seperti ini mungkin kalau bagi Inggris, bagi Amerika, karena memang sebetulnya backup di belakang Israel itu kan ada Amerika, tapi tahun 48 itu kan di belakangnya yang mendirikan Israel adalah Inggris. Maka tidak aneh sekarang kalau Inggris menyatakan mereka akan masuk gitu kan ya. Kemudian Amerika juga memang sudah masuk gitu ya. Dan akhirnya pasukan-pasukan dari Arab seperti tadi dikatakan di Al Jazeera juga akan mengirim pasukannya. Wah, ini akan kembali menjadi perang tahun 48, tahun perang besar Arab Israel yang kita kenal. Ada perang tahun 67, perang 6 hari Arab Israel. Mungkin bisa saja terjadi akhirnya kalau semuanya tidak menahan diri. Kalau semuanya masyarakat tidak melakukan tekanan-tekanan seperti yang dilakukan selama ini. Apakah ini artinya kalau sekarang kan media memang banyak, Pak, yang menyorot perang ini terjadi. Nah, kalau mungkin dulu di tahun 40-an, 60-an yang tadi Bapak sempat sebutkan, ini tidak ada media. Apakah ini artinya sebetulnya perang ini sama saja atau memang ini menjadi lebih parah karena peran dari media itu sendiri, atau sebetulnya tidak, Pak? Ini sama saja. Kalau saya kira sifat destruktifnya atau menghancurkannya ya sekarang lebih luar biasa. Ya, karena peralatan perang hari ini sudah lebih canggih, sudah lebih baik daripada yang sebelumnya gitu kan ya. Ya, kita tahu tahun 48 belum ada bom fosfor putih gitu kan ya. Peralatan militer yang canggihnya juga belum ada, daya ledaknya tidak sebesar sekarang. Nah, sekarang dengan perang dan fasilitas persenjataan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel dengan dukungan penuh, bahkan kalau tidak salah Amerika Serikat sekarang akan mengeluarkan dana cadangan mereka untuk militer Israel hampir sekitar 200 miliar dolar atau apa seperti apa angkanya. Yang penting mereka memutuskan akan memberikan bantuan tambahan untuk militer Israel. Ini yang mengakibatkan perang sekarang bisa dikatakan lebih menghancurkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya bisa kita katakan memang perangnya itu antara entitas negara-negara Arab bersatu, gitu kan ya. Ada Mesir, ada Al Jazeera, ada Suriah, ada Yordania dan negara-negara lain. Nah, kalau sekarang kita lihat memang akhirnya di hampir seluruh media mengatakan bahwa ini adalah perang antara Israel dengan Hamas. Kalau bagi saya itu salah.
Kalau bagi saya itu salah. Ini bukan perang antara Israel dengan Hamas, tidak apple to apple kalau kita membandingkan Israel dengan Hamas. Kenapa? Karena Hamas bukan negara. Hamas adalah ormas ya yang mempunyai sayap militer yang melakukan perlawanan. Harusnya kita katakan adalah antara Israel dengan Palestina. Karena yang berjuang, yang sekarang melakukan perlawanan kepada Israel tidak sendirian. Di situ ada faksi-faksi perlawanan lain yang juga melakukan perlawanan kepada Israel. Baik, tentu kita harapkan bahwa perang ini dapat segera berhenti. Apalagi dengan aksi-aksi yang telah dilakukan juga kita harapkan membuahkan hasil. Baik, terima kasih Pak Anan atas informasi dan juga waktunya untuk pemirsa TV One.